Halo guys, welcome to podcast Pintar Cari Cuan. Nah, kembali lagi nih dengan gue Velia. Hari ini kita akan ngebahas produk GoFX yang baru aja launching nih, the first nano product in Indonesia, yaitu Gold Nano. Nah, hari ini tentunya gue akan sendirian. Gue akan ditemenin sama partner gue nih, yaitu Bang Ijak selaku Head of Markom ICDX. Apa kabar Bang Ijak? Baik, Vel. Seru juga nih akhirnya kita bisa podcast lagi ya. Cuman sekarang kita bahas produk yang baru banget launching nih. Yes. Nah, tapi kita nggak sendirian. Kita ditemenin juga oleh pakarnya itu Bro Dedi dari Bursa ICDX. Halo Bro Dedi. Hai Jak, apa kabar? Oke, untuk memulai podcast kita langsung ke topiknya aja, yaitu tentang inflasi. Nah, beberapa waktu terakhir kan sering banget dibahas tentang inflasi gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya inflasi ini sebenarnya pengaruhnya terhadap keuangan rata-rata orang ya, case tadinya di Indonesia seperti apa sih? Ya, Bro. Waduh, agak berat nih ngomongnya langsung inflasi. Oke, jadi kalau kita ngomongin inflasi memang banyak yang orang mungkin bertanya-tanya inflasi itu hubungannya apa sih kayak gitu ya sama keuangan kita kayak gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin inflasi sendiri kan itu berarti kan meningkatnya barang-barang secara umum, harga barang secara umum kayak gitu kan. Jadi pengaruhnya ke finansial kita ya, tentunya ke pengaruhnya yang terutama sebenarnya ke dompet kita sih kayak gitu ya. Jadi let's say misalnya dulu gue beli gorengan 1 biji dapat 1.000, ya nih gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin kita beli gorengan udah nggak dapat lagi 1.000, mungkin 1.500 ya kan, mungkin bahkan lebih juga. Mungkin di tempat-tempat lain ada juga yang satunya malah 2.000 kayak gitu kan. Kalau di mall bisa jadi 10.000. Nah itu namanya inflasi, meningkatnya barang-barang itu tadi, harga barang-barang itu tadi. Nah pengaruhnya ke kita, ke dompet kita itu kalau misalnya tadinya misalnya tahun ini gaji saya misalnya 10 juta misalnya kayak gitu kan. Dengan 10 juta gue bisa hidup nih, ya kan, bisa bayar A, B, C, ya kan kayak gitu kan. Tapi tahun depan ketika inflasinya itu naik tinggi, ya kan, tapi gaji saya nggak naik tinggi nih, misalnya tetap 10 juta misalnya gitu. Nah dengan 10 juta itu tadi yang tadinya itu bisa mengcover kebutuhan gue, ya begitu inflasinya tinggi jadinya kekurangan, jadinya pengaruhnya ke dompet kita. Nah itu sebenarnya lebih ke pengaruh utama inflasi itu sendiri terhadap keuangan kita sih, dampaknya jadi itu. Kalau suku bunga ngaruh juga nggak? Suku bunga juga ngaruh, karena ini mungkin lebih ke ini kali ya. Kalau kita kaitkan misalnya kayak suku bunga, terus kemudian inflasi ya kan, sama kan tadi kita ngomongin gold nano ya kayak gitu ya. Berarti kita mau ngobrolin gold nih. Pasti. Ya kan ya gitu kan. Nah itu hubungannya pastinya ada lah di sana. Yang pertama kalau kita ngomongin suku bunga, kita kalau misalnya taruh uang di bank, ya kan, kita dapat bunga berapa sih? Lu tahu gak? Bunga di bank berapa? Berapa? Ada yang tahu gak? Lu tahu gak? Sekitar 5 berapa? 5%, yes. Wah gede dong. 4 ya? Ya. 4. Oke, jadi kalau kita nyimpen uang di bank, itu bunganya kecil banget, cuma 0,0 sekian lah, ya kan. Lalu itu kalau tabungan ya, tapi beda kalau misalnya deposito. Mungkin deposito bisa sekitar 3 sampai dengan 4% lah sekitar. Ya, sekarang mungkin kisaran segitu lah, kayak gitu kan. Dan kalau kita nyimpan uang di bank yang biasa, misalnya nyimpan uang di tabungan biasa kayak gitu ya, dengan tingkat bunganya yang cuma 0, sekian persen itu tadi, itu nggak ke cover dong, ya kan? Dengan tingkat inflasinya. Nah sementara tingkat inflasi, contoh misalnya di tahun kemarin di 2023 itu kalau nggak salah tingkat inflasi sekitar 2,6% lah kayak gitu. Nah sedangkan kita pendapatan tambahan kita dari bank ya kan, bunga itu tadi cuma 0, sekian persen, ya kan. Nah itu artinya kita kan nggak bisa nge-cover, ya kan. Nah hubungannya lagi dengan yang tadi kita mau ngomongin soal emas kayak gitu kan. Mungkin emas nanti yang akan bisa meng-cover dari kekurangan itu tadi. Kenapa? Karena dari emas sendiri kalau kita lihat pergerakannya kayak gitu ya, imbal baliknya hasilnya itu tahun kemarin aja, kalau sekarang bulan Juli ya kan, misalnya kita saat ini bulan Juli, di 1 tahun ke belakang itu peningkatannya ya, returnnya itu sekitar 30%. Ya itu 1 tahun. Nah sedangkan yang tadi pendapatan kita di bank ya kan itu cuma sekitar 0, sekian persen. Kemudian inflasinya 2,6%. Nah ini sebenarnya yang nantinya bisa mengcover itu tadi. Ya, mungkin itu sih Jak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kaitannya antara misalnya suku bunga ya kan, terus kemudian inflasi sama emasnya itu sendiri. Mungkin itu sih. Oke.
Terus pengen tahu dong Pat, apa nih solusinya dari masalah-masalah yang tadi udah di-mention ya, mulai dari inflasi gitu, harga emas, apa nih solusinya Oh, kira-kira? berarti butuh solution ya? Iya. Dari yang itu tadi ya, kayak gitu ya. Sebenarnya secara spesifik tadi gue udah sampaikan kalau misalnya kita ngomongin emas, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu opsi kayak gitu kan. Cuman solusinya apa kayak gitu ya? Karena kalau kita ngomongin emas, nggak semua orang mungkin bisa beli emas, kan gitu kan. Nah mungkin kita butuh sebuah produk kayak gitu kan, yang mana produk itu bisa terjangkau lah, bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Ya kan, mungkin kalau zaman dulu kan kita ngomongin investasi, apalagi kita ngomongin emas, misalnya, wah gue harus punya duit berapa, harus bisa beli emas, kan ya gitu kan. Nah mungkin solusinya saat ini kita butuh produk-produk yang bisa mengcover itu tadi, dan tentunya produk itu tadi bisa terjangkau ke masyarakat luas. Mungkin solusinya itu. Nah, tadi kita sempat bahas di depan, Ijak sempat mention juga terkait dengan launching produk Gold Nano kayak gitu ya, dari bursa ICD kayak gitu ya. Nah ini mungkin bisa menjadi solusi, Jak, untuk semua masyarakat. Boleh dijelasin nggak sebenarnya Gold Nano itu sebenarnya apa sih? Oke. Gold Nano. Jadi kalau kita ngelihat namanya sendiri kan sudah nano. Ya. Dan berarti kalau nano berarti kaitannya dengan sesuatu yang Kecil. yang kecil. Iya. Ya, yang kecil kayak gitu ya. Yang sebelumnya mungkin kita udah punya produk kayak yang dulu-dulu di bursa ICD kita pernah launching produk itu dari yang reguler, terus kemudian ada yang produk yang ukurannya mini, kemudian yang terakhir ada yang produk micro ya kan. Nah, baru banget ini kita dari bursa ICD gitu launching produk namanya adalah Gold Nano, ya kan. Nah, namanya sendiri udah nano, berarti adalah produk ini adalah produk yang sangat kecil. Dan lu tahu gak, produk nano ini, ya kan, value-nya cuma 1 gram. Jadi sangat-sangat terjangkau kan, kayak gitu ya. Dan kalau yang kemarin-kemarin mungkin kita menggunakan ukurannya itu troy ounce misalnya gitu kan. Yang produk mini, mikro itu menggunakan troy ounce kayak gitu. Mungkin masyarakat bingung kali ya, troy ounce apa sih kayak gitu ya. Nah, yang terakhir yang kita launching yang Gold Nano itu, kita udah menggunakannya itu 1 gram dan harganya, pricingnya itu menggunakan rupiah, Jak. Waduh. Mantap. Nah, jadi kalau misalnya orang ngomongin emas di Indonesia, gue yakin sih mereka pasti tahu ya. Misalnya kalau ngomongin emas dengan harga rupiah kayak gitu, gue yakin mereka kalau misalnya gue tanya, lu tahu gak harga emas sekarang? Kayak gitu kan, pasti mereka tahu sih kayak gitu kan. Sekarang mungkin harga kisaran misalnya 1,2, 1,3 lah kayak gitu kan. Itu per gramnya kayak gitu. Nah itu yang nantinya bisa ditransaksikan di produk Gold Nano itu tadi. Jadi Gold Nano itu adalah produk yang ukurannya cuma 1 gram, lalu pricingnya itu menggunakan rupiah. Kayak gitu. Baik, berarti kalau bisa saya summary dari sesi kita yang sekarang, sebenarnya Gold Nano ini memang diproyeksikan untuk menjawab keadaan sekarang ya, inflasi, suku bunga dan lain-lain ya. Nah, mungkin nanti selanjutnya kita akan deep dive soal Gold Nano, bagaimana cara transisinya dan lain-lain ya. Ya, seru banget ya. Pokoknya seru banget nih diskusi kita kali ini. Nanti kita akan dalemin lagi di part selanjutnya. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita di ICDX Group dan gofx.official. So stay tune guys.